Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan miftahan li tariqil huda was sa'adah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Teman-temanku, anak-anakku, ya ikhwan dan ikhwati semuanya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar di dalam bulan Ramadan. Berbicara tentang keutamaan Ramadan, sudah tidak asing lagi bagi kita bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, bulan yang paling ditunggu-tunggu, yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mendebar daripada rahmatnya, sehingga pekerjaan yang kecil, amalnya kecil dijadikan besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sunnah dihitung pahala wajib, satu pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hanya senang, gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan jasad kita itu untuk dikena api neraka, seperti itu, untuk menyentuh api neraka. Itu daripada keutamaan daripada bulan Ramadan. Hadirin ya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, idza jaa Ramadan, ketika bulan Ramadan itu datang, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa suffidati syayatin, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah keutamaan daripada bulan Ramadan. Bagaimana tidak, surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga malaikat akan merasa aneh kalau ada daripada umat Nabi Muhammad, dia hidup pernah mendapati daripada bulan Ramadan masuk ke dalam neraka. Surga dibuka, neraka ditutup, kok ada yang masih masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Geleng-geleng itu malaikat. Maka dari itu, anak-anakku, saudara-saudaraku, mari kita jaga bulan Ramadan ini daripada kesahannya dan juga dari semua yang dapat membatalkan daripada puasa kita, sehingga kita betul-betul mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala yang utuh dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam bulan Ramadan. Ya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sampai di situ saja. Termasuk daripada keutamaan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga itu kangen, rindu, cinta kepada siapa? Orang yang mau berpuasa di dalam bulan Ramadan. Dalam satu hadis disebutkan, al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafarin. Salah satunya adalah was-shaimina fi syahri Ramadan. Jadi surga itu dibuat rindu, dibuat menunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nunggu siapa? Orang-orang yang mau berpuasa di dalam bulan Ramadan. Sehingga kita sangat bergembira. Karena apa? Di dalam bulan Ramadan itu kita mempunyai kesempatan yang luar biasa untuk menjadi hamba Allah yang suci, hamba Allah yang bersih. Seakan-akan Allah itu menawarkan kepada kita, ingin surga? Ramadan. Ingin diampuni dosanya? Ramadan. Ingin selamat dunia dan akhirat? Ramadan. Maka di situ dikatakan, siapapun orangnya yang mendapati daripada bulan Ramadan, kok selesai bulan Ramadan orang itu tidak diampuni dosanya, maka sungguh orang itu celaka, atau dikatakan orang yang hina. Raghima anfurajulin man adrakahu Ramadan
walam yughfar lahu. Sehingga apa dikatakan? Dikatakan orang itu terhina, celaka kalau dia mendapati pernah hidup di dalam bulan Ramadan, akan tetapi selesai bulan Ramadan belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dikatakan orang yang hina, sungguh celaka. Malam yughfar fi syahri Ramadan famata. Barang siapa yang tidak diampuni di dalam bulan Ramadan, kapan dia mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ramadan tidak menjadi pengampun buat dia. Ramadan tidak mau berubah orang tersebut. Bacaan Al-Qur'annya cuma 1 juz saja. Harusnya di bulan Ramadan meningkat. Biasanya baca 1 juz, alhamdulillah. Kalau bisa nambah bulan Ramadan sampai dia hatam. Seperti itu. Jadi jangan sampai amal kita di dalam bulan Ramadan untuk mendapat keutamaan Ramadan tersebut sama seperti bulan-bulan yang lain atau hari-hari yang lain. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling utama. Bulan yang dimana oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua itu dituntut untuk menjadi hamba Allah yang baik. Terakhir ya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada keutamaan bulan Ramadan, nanti ada kaum yang ajnihah. Kaum di mana kaum ini nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih sayap. Dia bisa terbang dengan leluasnya ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kaum ini setiap sudut daripada surga sudah pernah dia lampaui semua. Sehingga khazinul jannah, malaikat penjaga surga di situ bertanya-tanya, kamu siapa? Wahai kaum, kok bisa bermain-main di dalam surga ini dengan begitu luasnya?" Maka kaum itu mengatakan, "Nahnu min ummati Muhammad." Saya itu adalah umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya, kata malaikat, saya penjaga surga. Saya kok tidak tahu, kok tahu-tahu kamu ada di dalam surga ini. Belum izin saya, kata malaikat tersebut. Oh iya. Tapi saya sudah mendapat kekhususan dari Allah. Apa itu? Sebelum itu saya tanya, kata malaikat, apa kamu pernah melewati apa kamu mendapati hisab? Tidak, kita tidak dihisab oleh Allah. Apa kamu melewati sirat? Tidak, saya tidak melalui sirat, tidak melalui jembatan. Saya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga. Dengan amal apa? Nah, seperti itu. Bima wajadtum hadhihi darajah. Dengan derajat apa kamu bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa melalui sirat ini tadi? Maka kaum itu mengatakan, fayaquluna abadanallaha ta'ala sirran fid darid dunya wa dakhalnal jannah sirran fil akhirah. Dulu ketika di dunia, aku beribadah kepada Allah dengan cara rahasia, yaitu berpuasa di dalam bulan Ramadan. Tidak ada yang tahu kalau saya itu puasa. Saya beribadah kepada Allah. Tidak ada orang lain tahu saya itu yang bisa membedakan antara saya puasa dan tidak. Yang jelas saya berpuasa karena Allah, karena saya beribadah dengan secara rahasia kepada Allah, maka Allah juga memasukkan saya ke dalam surga dengan rahasia. Sedikit ini mungkin yang bisa menggugah kita lebih untuk menjaga Ramadan ini agar supaya lebih baik, sehingga kita bisa mencapai keutamaan bulan Ramadan dan insya Allah bermanfaat. Yang sedikit ini mungkin hadza minni, cukup sekian dari Al-Fakir, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.